Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini rencananya kita ke kebun mau ini ya guys, mau lihat-lihat ini kalau kita lihat kan pohonnya sangat besar sekali ya guys. Ini pohon kapulaga, tapi saya ini kayaknya cuacanya kurang mendukung guys. Jadi gini guys, kita akan bercerita dulu. Oke, kita ngambil ini pohon apa ini, daun kapulaga untuk kita bikin sarapan di sini guys. Oke. Nah, setelah kita ini udah rajin guys. Nah, kita tambahin ya guys. Nah. Oke. Ini udah mulai biar nggak begitu kotor lah guys sebenarnya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita ini di kebun ya guys, dan kita hanya akan membagikan sebuah trik di mana kita hidup berhemat guys. Jadi disinilah, di channel inilah kita akan berhemat guys. Caranya gimana Bang? Nah, silakan komen di channel saya. Ini saya ada cerita dari saya sendiri, permasalahan hidup berhemat. Berhemat dalam artian yang bagaimana Bang? Ya kita kan namanya juga manusia, kadang ada sisi nggak ada modal, terusan di sini kita nggak punya kendaraan, baik itu motor ataupun mobil guys. Nah di sini saya punya trik kalau kita nggak punya mobil atau nggak punya motor, itu triknya sederhana guys. Ini banyak nyamuk di sini ya guys, tapi nggak apa-apa, kita akan menunjukkan trik aja. Nah, karena ini adalah pengalaman saya, dan pengalaman saya itu memang tadinya nggak punya apa-apa sih guys. Jadi kita ketahui bahwa dulu itu saya itu nggak punya motor guys. Yang lain udah punya motor, saya sendiri belum punya guys. Dan jadi saya agak terpikirnya gini guys, ini gimana sih saya nggak punya motor, terusan ibaratnya pingin naik motor itu kita harus nyewa, kadang juga nggak punya uang ya guys. Jadi saya mempunyai inisiatif, saya itu malah bukannya cari motor, tapi saya malah bikin SIM dulu guys. Gimana tuh guys? Belum punya motor tapi saya bikin SIM buat motor. Nah, setelah saya punya ide itu, dan ternyata guys, saya mendapatkan penghasilan dari SIM saya yang ibaratnya modalnya nggak terlalu banyak. Itu hanya SIM yang kita bikin. Nah, kenapa bisa kok kita bikin SIM terus jadi naik motor atau gimana Bang? Nah, ini saya kasih tahu lah ya, kasih tahu pada pemirsa di Ian on Adventure. Itu triknya. Kalau kita belum punya motor, bikinlah SIM dulu guys. Karena setelah kita punya SIM, kita itu
nggak tinggal diam dong waktu kita udah punya SIM, karena kita juga nggak punya motor. Nah ini triknya kita pegang nih, kita pegang SIM-nya, kita tunjukin sama yang punya motor guys. Nah kita nanya nih sama pemilik motor, lu punya SIM nggak? Dia kan otomatis belum punya, bukan nggak punya tapi belum punya. Nah di sini guys letak dari bagaimana kita akhirnya bisa seperti kayak punya motor. Soalnya kayak gini guys, pada saat kita lagi nganggur, ya namanya kita pengangguran lah, nggak punya motor, nggak punya, itu kan pengangguran. Udah punya SIM tapi itu. Nah akhirnya ini ada orang mau ke kota, akhirnya karena dia belum punya SIM, akhirnya diundanglah saya. Nah itu diundang saya untuk nyupirin itu motor. Nah akhirnya kan kita dapat istilahnya pakai motor lah. Pakai motor kan kalau kita memang nggak punya motor kan seneng pakai motor. Terus juga yang punya motor itu kan takut kalau ada tilangan atau apa, belum punya SIM. Nah di situ saya akhirnya, ayo ikut sama saya aja, kemana? Nih saya mau ke kota. Nah di situ kita bisa naik motor dan kita bisa dapat ongkosnya guys. Nah disitulah, ya kan? Di situ kita nggak, dan bukan cuma satu orang yang harus kita tunjukin guys. Jadi kita untuk semua yang punya motor, ya namanya di desa kan banyak yang punya motor tuh. Nah kita tunjukin sama mereka guys. Kita tunjukin, nih saya punya SIM, kamu punya enggak? Kamu punya motor belum punya SIM? Nih kalau pergi-pergi sama gua aja. Nah kan kayak gitu guys. Dan saya memang terinspirasi itu memang dari saya sendiri, memang dulu nggak ada motor guys. Jadi itu terpikir dalam pikiran saya, ini saya nggak punya motor, ini gimana saya pengen ke sana ke sini, kan otomatis nggak ada motor, susah. Tapi setelah saya punya SIM, alhamdulillah guys, banyak sekali orang yang ibaratnya memberikan kepercayaan kepada saya untuk motor mereka majek atau apa, hanya karena kita berbekalkan SIM dan di perjalanan kita itu aman guys. Nah di situ. Dan langkah kedua juga saya itu sama guys. Langkah kedua itu sama. Nah karena saya sendiri pada saat itu belum punya mobil, saya juga bikin SIM buat mobil guys. Nah disitulah saya akhirnya bisa bepergian dengan mobil guys, hanya modal SIM. Nah setelah bikin, kalau motor kan SIM C, nah kalau mobil saya bikin SIM A buat nunjukin kepada teman-teman saudara-saudara di kampung saya untuk itu guys untuk bagaimana dia udah punya mobil tapi kadang katanya alasannya bikin SIM susah atau apa, dia nggak lulus, akhirnya dia merasa susah gitu loh bikin SIM. Akhirnya saya diberi kepercayaan kembali untuk nyupirin. Nih kita mau pergi kemana, ke Bandung atau pergi kemana. Nah itu kesempatan kita bisa jalan-jalan, bisa naik mobil guys, padahal hanya bermodalkan SIM guys.
Tapi bukan SIM card HP loh guys, SIM yang untuk SIM A yang untuk kita bikin di kepolisian. Nah di situ itu trik kita berhemat guys. Sebelum kita mau punya mobil, sebelum kita punya motor, bikinlah SIM aja guys. Nah barangkali di Ian on Adventure itu kebingungan loh, kok belum punya mobil, belum punya ini udah bikin SIM. Nah disitulah guys, jadi kita nanti diberi kepercayaan untuk membawa motor atau membawa mobilnya karena kita sudah mempunyai SIM, ya kan guys. Nah disitulah guys, jadi kita itu memang berhemat, benar-benar berhemat guys. Nyamuknya guys banyak sekali nih. Tuh ada berapa ekor, padahal sekitar 1 ekor loh guys, tapi temennya banyak guys. Di sini nyamuknya 1, temennya banyak, ya sama aja jadi gigitin saya. Tuh kan guys, kena. Oke guys, kita sudah berbagi pengalaman tentang itu guys. Nah ada yang mau ditanyakan lagi di Ian on Adventure, berbagai pengalaman, berbagai istilahnya kehidupan saya itu kehidupan yang gak ada modal guys. Nah jadi saya sendiri kalau berbagi pengalaman masalah kehidupan nyata, cara mencari uang saya itu memang luar biasa guys. Jadi pahitnya di usaha, kita mau usaha apa, alhamdulillah guys. Dan saya itu tidak pernah merasa bahwa pekerjaan apa sih yang mau kita, ibaratnya semua pekerjaan itu bisa mendapatkan uang guys. Yang sepele saya udah pernah jadi kuli bangunan, saya udah pernah jadi tukang kayu. Itu pengalaman saya guys. Jadi sangat banyak sekali pekerjaan yang istilahnya ya kalau dipandang itu memang apa ya guys, namanya pekerjaan tukang kayu kan ya sedikit banyaknya itu sangat menguras tenaga guys. Yang namanya pekerjaan saya itu umpamanya kita ke kebun harus manggul kayu, ini pundak harus kuat, jalannya juga medannya itu sangat curam sekali. Tapi karena memang itu pekerjaan dan kita tekuni, alhamdulillah juga hasilnya lumayan guys. Jadi jangan pandang remeh sebuah pekerjaan dan itu bisa menghasilkan guys. Di Ian on Adventure silahkan komen, silahkan pekerjaan apa, saya itu mau ditempatkan di mana saja, insya Allah saya bisa guys. Saya ditempatkan di hutan, saya bisa bertahan di hutan, tidak membawa bekal pun saya bisa. Karena saya tahu bagaimana trik hidup di hutan dengan makanan-makanan yang ada di hutan, itu saya bisa. Itu karena pengalaman pahit saya. Dan ya kalau dibilang pengalaman pahit itu memang jangan dipandang pahitnya guys. Jadi dipandang pengalamannya, itu beribu-ribu pengalaman guys. Kita bisa hidup di hutan dan kita kayaknya menikmati gitu loh, menikmati hidup di hutan. Makanya guys, kita ditempatkan di mana saja, mau di laut guys. Di laut saya bisa, kehidupan di laut saya bisa jadi nelayan, bisa jaring, bisa silem. Kita bisa mencari ikan model apa aja, kita mencari ikan hias,
Nah, disitulah guys, kalau kita bilang pekerjaan itu sangat banyak sekali. Saya sudah pernah ditempatkan di kota besar dan saya bisa menjalaninya dengan cara yang baik. Kita jadi kuli bangunan, jadi di kuli bangunan pun juga itu banyak pengalamannya guys. Walaupun apa ya, dia itu kalau dipandang lah orang kamu kerja kuli bangunan, itu pengalamannya sangat luar biasa banyaknya. Nih kita kasih contoh. Saya itu di bangunan sudah hampir semua itu bisa guys. Dari kita pasang batu alam, dari kita pasang bata, dari kita plumbing, dari kita di listrik, kita pasang gypsum, itu semua saya udah bisa guys, karena kita mau mempelajarinya. Jadi kita jangan pandang remeh ilmu-ilmu di bangunan itu guys, itu banyak sekali ilmunya. Kita mau di plumbing aja, di plumbing contohnya, di plumbing kita harus bisa ngukur. Kita mau pasang apa momennya kita mau pasang kloset, itu kloset ukuran berapa kita ukur dari tembok sekian, terus sistem paralonnya itu harus kemana, itu di plumbing guys. Dan kita harus tahu bagaimana cara memasang batu alam, biar batu alam itu tidak kena hujan, kena panas, itu dia tetap utuh batunya dan dia tidak harus tidak ada lumut yang menempel. Itu harus apa caranya, bagaimana triknya, itu juga kita harus ada pengalamannya. Kalau kita tidak ada pengalamannya, kita pasang batu alam baru 1 atau 2 bulan udah lumutan, udah ini, udah kelihatan jelek. Nah di situ itu di bangunan guys. Terus kita listrik itu harus sangat teliti guys, karena saya itu memang segala di bangunan, di jenis listrik, di jenis gypsum, di jenis batu alam, di jenis, pokoknya semua itu saya udah bisa dan belajar dari pengalaman saya kerja di bangunan itu guys. Nah disitulah pengalaman indah buat saya untuk bagaimana mencari uang guys. Jadi tonton terus di channel Ian on Adventure guys, karena di Ian on Adventure banyak sekali solusi untuk mencari uang guys, dan banyak sekali tips, trik, dan saran bagaimana kita mencari uang yang halal dengan cara jujur, dan kita mendapatkan hasil yang luar biasa guys. Karena disinilah kita berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi trik tentang kehidupan awal dari kita yang tidak punya apa-apa. Sekarang alhamdulillah guys, karena kita mempunyai berbagai pengalaman dan kita mencari uangnya, insya Allah dikatakan itu serba bisa guys. Dan saya itu sangat banyak sekali guys. Jadi di pemirsa di Ian on Adventure, coba komenin, tanyain pekerjaan apa saja yang udah pernah saya jalanin guys. Banyak sekali pekerjaan yang pernah saya lakukan. Ini saya tunjukin aja guys, saya akan tunjukin sekitar 20 pekerjaan saya yang sudah pernah saya jalani. Nih, satu
saya itu jadi tukang kayu guys. Ini yang satu. Dan kita itu menjadi penjual buah-buahan guys. Buah-buahan di kebun-kebun itu kan sangat banyak sekali. Ada buah durian, ada pete, ada kedongdong, ada buah pisang. Nah itu saya pernah menjalani jual buah-buahan pokoknya guys. Nah itu saya sudah menjalaninya, itu baru 2 ya guys. Kita tadi jadi tukang kayu, kedua jadi apa, jualan buah-buahan. Nah yang ketiga saya itu memang pernah jadi kuli bangunan lama di Jakarta dulu. Terus yang keempatnya itu saya jadi, nah ini yang keempatnya memang agak-agak ini ya guys, apa ya, ini berbau dengan binatang guys. Saya mencari binatang-binatang buas atau binatang-binatang melata atau apa itu saya bisa, itu saya mencarinya. Dan di channel saya yang sekarang itu sebenarnya itu kilas balik dari perjalanan hidup saya guys. Jadi di channel saya itu ada yang mengambil londok tanduk, ada yang mengambil ular, ada yang mengambil, dan pengalaman saya itu karena banyak sekali untuk hewan-hewan, sampai macan aja saya pernah pegang itu guys. Tapi saya nggak takut karena memang kalau saya itu apa ya, kalau hewan-hewan kayak ular, kayak macan itu saya itu sebenarnya takutnya cuma satu. Takutnya takut nggak kena guys. Nah itu takutnya itu malah takut nggak kena. Nah itu sudah berbagi 5 pekerjaan saya. Dan itu masih banyak sekali kalau kita ceritain guys. Jadi untuk pemirsa di Ian on Adventure, komen sebenarnya Bang, ini saya mau apa ya, usaha di bidang ini gimana Bang, apakah kira-kira prospek atau enggak gitu loh. Sebenarnya kita banyak sih Bang, istilahnya kalau untuk namanya pekerjaan saya udah pernah di counter, saya udah pernah servis HP, saya udah pernah usaha jadi apa, sampai saya itu keluar Jawa guys untuk menanam itu apa, pohon eukaliptus di Rio. Di sana bagaimana kita menanam pohon itu yang buat, katanya buat minyak kayu putih atau apalah, saya nggak tahu. Pokoknya intinya saya merantau ke sana, dan saya juga pernah menyari burung di pengalaman saya, itu pekerjaan saya di Sungai Lilin Palembang. Itu saya pernah sampai nyari burung itu sampai ke sana guys. Dan kita tahu pengalaman mencari kayu di sana itu malah lebih luar biasa lagi guys. Itu kayu panjangnya bisa 10 meter didorong paling 2 orang atau 1 orang itu juga ada triknya semua, dan saya udah tahu guys. Pokoknya berbagi ilmu, berbagi pengalaman di Ian on Adventure sangat banyak sekali guys. Saya udah menekuni servis HP sekarang guys. Dan saya kalau cerita motor, saya juga bisa bengkel motor. Itulah pengalaman saya guys. Dan kita menjadi calo, dari calo motor, calo sepeda, calo mobil juga sudah saya alami. Saya jadi calo tanah dengan ukuran sekian, harga sekian, petaknya sekian, kita survei tempatnya. Jadi guys, sangat banyak sekali pekerjaan dan yang menghasilkan, cuma kita itu kurang tahu caranya aja guys. Bagaimana yang simple
bagaimana yang kira-kira bagaimana sih cara menghasilkan uang dengan modal sedikit tapi hasilnya sangat luar biasa. Itu sebenarnya kuncinya guys, kunci dari keberhasilan. Kunci dari keberhasilan mencari rezeki itu satu, jujur. Kedua, kita tekun. Ketiga, kita tidak pernah merasa lelah guys. Dan kita akan membagikan pengalaman-pengalaman saya untuk pemirsa di Ian on Adventure. Jadi jangan lupa guys, dukung channel saya dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, bagikan ke teman, kepada saudara, agar bisa tahu bagaimana trik untuk mencari sebuah pekerjaan dengan modal yang sangat terbatas, dengan modal yang sangat sedikit, tapi menghasilkan yang luar biasa guys. Jadi di sini Anda itu tidak salah menonton channel saya, dan channel saya itu akan membagikan semua triknya guys. Oke guys, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa guys, subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Karena di video ini kita bisa berbagi ilmu guys, benar-benar berbagi ilmu tentang bagaimana kita menjalani hidup tanpa modal guys. Berawal dari tidak ada modal dan kita mencari sedikit-sedikit modal, dan kita akan menjalankan sebuah usaha. Kalau saya ceritakan semuanya guys, itu sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali, karena di Ian on Adventure pengalamannya itu sangat banyak sekali guys. Jadi sekian dulu dari saya. Nama saya Rudianto dengan channel Ian on Adventure. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama alam, bukit sawah ladang, lautku seberani, keindahan alam ku telusuri, jejak mentari ku ikuti. Bersama Ian on Adventure ku berdiri, bersama Ian on Adventure ku mendaki, bersama Ian on Adventure ku berdiri, bersama Ian on Adventure ku mendaki.
rintangan yang ku hadapi, yang ku takuti. Bersama Ian on Adventure aku berdiri. Bersama Ian on Adventure ku mendaki. Bersama Ian on Adventure aku berdiri. Bersama Ian on Adventure ku mendaki. Ian on Adventure. Ian on Adventure. Ian